Giroud puji Ibrahimovic usai antarkan Milan raih Scudetto. Rossoneri berhasil memenangkan gelar ke-19 Serie A mereka berkat kemenangan 3-0 atas Sassuolo pada Minggu, 22 Mei malam lalu, saat mereka hanya perlu hasil imbang untuk mengamankan Scudetto. Dan Giroud kembali jadi pahlawan pada laga besar dengan brace-nya pada babak pertama efektif mengakhiri permainan. Pemain internasional Prancis tersebut sejatinya harus melakukan tugas-tugas berat musim ini, dengan Ibrahimovic kesulitan menjaga kebugarannya. Namun ia mengakui terhormat bisa mencatat sejarah bersamanya di Milan. Bagi saya, adalah kehormatan menuliskan kembali sejarah Milan dalam perusahaan ini. Dia beberapa tahun lebih senior daripada saya, dan saat saya masih harus menjadi pemain sepak bola, dia adalah titik referensi saya. Pribadinya di dalam tim terlalu penting. Ketika dia berbicara, semua orang mendengarkan dan tidak ada yang terganggu, ujarnya. Bahkan setelah kemenangan melawan Sassuolo di ruang ganti, dia berbicara. Ada merasa bahwa ia seperti pria alfa. Dia memberi selamat pada setiap pemain dan setiap karakter staf. Dia merasa seperti sedikit pemberani dalam karakternya. Dan saya tinggal di metafora sinematik, bisa jadi gladiator di grup ini. Ibra adalah seorang pemain papan atas dan orang yang hebat. Saya bilang saya sangat bangga menang bersamanya, dan saya senang menyaksikannya sangat antusias setelah begitu banyak kemenangan. Bagi saya dia seperti kakak. Segini nominal yang harus dibayar Leo ke Sporting usai putusan pengadilan. Informasi terbaru akhirnya muncul terkait kasus hukum yang melibatkan Leo dan Sporting selaku mantan klubnya. Dengan solusi berhasil dicapai oleh kedua belah pihak. Menurut pemberitaan dari Record, pengadilan Milano telah membuat keputusan mengenai persoalan yang terjadi antara winger Rossoneri tersebut dan klub Portugal setelah sang pemain menghentikan kontraknya bersama mereka beberapa tahun lalu, menyusul insiden serangan ultras di pusat latihan. Pemain internasional Portugal tersebut harus membayar kompensasi sebesar 16,5 juta euro atau setara dengan 258 miliar pada Sporting. Nominal yang akan mencapai lebih dari 20 juta euro atau 312 miliar jika ditambah dengan bunga. Akan tetapi, rencana pembayaran denda tersebut telah disusun. Mantan bintang Lille tersebut harus membayarkan sekitar 20% gajinya pada klub lamanya setiap tahun. Leo saat ini mengantongi 1,5 juta euro atau 23 miliar net per musim bersama Milan, sehingga ia harus menyetorkan sebesar 300.000 euro atau 4,7 miliar per tahun pada klub Lisbon. Akan tetapi, dengan negosiasi perpanjangan kontraknya dengan manajemen raksasa Serie A saat ini tengah berlangsung. Pembayaran tersebut kemungkinan besar akan dipertimbangkan dalam dialog kedua belah pihak. Sang pemain sendiri mengungkapkan kebahagiaannya bertahan di Milanello usai mengantarkan mereka meraih Scudetto musim ini. Ganti pemilik dan rekrutan baru, langkah besar Milan usai raih Scudetto. Milan News menyebutkan bahwa ada pertemuan yang digelar antara Red Bird Capital dengan Elliott Management untuk mempercepat pergantian pemilik Rossoneri. Akan tetapi, perusahaan kedua diperkirakan bakal tetap jadi pemegang saham minoritas lantaran mereka tak ingin sepenuhnya melepas raksasa Serie A tersebut setelah menginvestigasi baik dari sudut pandang sumber daya maupun sentimental. Keluarga Singer akan terus bersama El Diavolo dengan perwakilan mereka di tubuh klub untuk memastikan kontinuitas dalam proyek mereka. Dari sudut pandang bisnis dengan menawarkan jaminan pada fans bahwa situasinya tak akan menyimpang jauh dari jalur positif saat ini. Dalam rekrutan baru, striker Divock Origi siap mendarat di Serie A dan ia akan bergabung dengan status bebas transfer saat kontraknya bersama Liverpool berakhir. Dan kemudian akan ada duo Lille, Sven Botman dan juga Renato Sanchez yang bakal menyusul. Namun fans kemudian harus menunggu hingga Elliott melepas kepemilikan mereka terhadap klub terlebih dahulu untuk menyaksikan transaksi tersebut. Kemudian, manajemen Milan ingin mendatangkan winger tangguh untuk mengisi sayap kanan mereka demi meningkatkan kualitas squad mereka, mengingat area tersebut tak seproduktif sayap kiri yang dalam 2 musim terakhir begitu fantastis. Sejumlah target pun telah dikaitkan, termasuk Domenico Berardi dari Sassuolo dan Marco Asensio dari Real Madrid. Frank Kessie, ini adalah cara terbaik untuk mengucapkan selamat tinggal. Frank Kessie menegaskan dia akan meninggalkan Milan sebagai bebas agen dan melakukannya dengan Scudetto adalah cara terbaik untuk mengungkapkan selamat tinggal menjelang kepindahannya ke Barcelona.
Sang gelandang tidak dapat menyetujui persyaratan pribadi untuk kontrak baru di San Siro dan secara luas dilaporkan akan bergabung dengan Barcelona sebagai bebas agen ketika kontraknya berakhir pada 30 Juni. Ini adalah 5 tahun yang sangat penting di mana saya benar-benar berkomitmen pada proyek ini, kata Casey pada Kanal Plus Sport Afrika. Saya sangat senang dengan kota, klub penggemar saya, pelatih, untuk saya dan seluruh keluarga saya. Ini adalah bulan terakhir kontrak saya di sini, tetapi dalam 5 tahun ini kami mampu kembali ke Liga Champions dan memenangkan Scudetto. Saya melakukan apa yang saya lakukan dan saya pikir ini adalah cara terbaik untuk mengucapkan selamat tinggal, tutupnya. Pemain internasional Pantai Gading berusia 25 tahun ini menghabiskan seluruh karirnya di Italia. Tiba dari Stella Club pada Januari 2015 untuk bergabung dengan Akademi Muda Atlanta. Dia tampil mengesankan di sana dan selama masa pinjaman di Cesena sebelum pindah ke Milan seharga 32 juta euro pada 2017. Musim ini, ia mencetak 6 gol Serie A dalam 31 pertandingan, berkontribusi pada kesuksesan Scudetto pertama klub sejak musim 2010-2011. Itu termasuk gol terakhir AC Milan musim ini dalam kemenangan tandang 3-0 atas Sassuolo yang mengamankan gelar Scudetto ke-19 Milan di Stadion Mapei di Reggio Emilia. Scudetto sudah Ivan Gazidis, berikutnya juara Liga Champions dong. Itu kan DNA AC Milan. Ivan Gazidis pede menargetkan AC Milan merengkuh trofi Liga Champions musim depan setelah meraih Scudetto musim ini. Chef AC Milan Ivan Gazidis menegaskan gelar Liga Champions masuk dalam target klub musim depan setelah menyudahi penantian 11 tahun Scudetto. Gazidis melihat Rossoneri memiliki tradisi juara di kancah Eropa. Lebih lanjut, dia menilai tim besutannya itu sudah punya DNA untuk juara kompetisi kasta tertinggi Eropa itu. Milan keluar sebagai kampion Serie A Italia 2021-2022 di pekan pamungkas setelah mengalahkan Sassuolo 3-0. Mengungguli Inter Milan 2 angka di klasmen akhir. Setelah berjaya di kancah domestik, Gazidis tak ragu menargetkan terbang tinggi di ajang Eropa. Milan dibangun di atas kesuksesan di ajang Eropa, jadi itu adalah bagian yang sangat penting dari DNA kami, tutur Gazidis yang yakin dengan peluang Milan di Liga Champions musim depan. Bagi kami, itu juara Liga Champions adalah langkah selanjutnya kami, menjadi lebih kompetitif di Belantika Eropa, sambungnya. Gazidis secara spesifik menyoroti performa mantan bek Chelsea Fikayo Tomori yang dipandangnya sebagai salah satu sosok kunci di bawah komando pelatih Stefano Pioli. Fikayo sungguh luar biasa sepanjang musim ini, tambah Gazidis. Dia benar-benar pilar di tim ini. Dia adalah salah satu pemain yang kami ingin membangun tim di sekitarnya. Dia benar-benar sosok tambahan dan fantastis, baik di dalam maupun di luar lapangan, tandas ex petinggi Arsenal itu.